Yang satunya apa? Di tengah kawasan permukiman, siapa sangka ada kedai sederhana yang selalu dipadati pengunjung. Inilah Kedai Bang Hans, tempat yang menghadirkan aneka masakan khas Malaysia dengan cita rasa otentik. Belakangan, Kedai Bang Hans viral berkat menu pho khas Vietnam yang sukses mencuri perhatian para pecinta kuliner. Namun, bukan hanya pho yang menjadi andalan. Kedai Bang Hans juga menyajikan beragam masakan khas Malaysia yang tak kalah menggugah selera, mulai dari aneka hidangan nasi hingga menu berkuah dengan cita rasa otentik. Lalu, seperti apa kelezatan menu-menu andalan di Kedai Bang Hans? Ikuti terus perjalanan kuliner Kala Rasa. Mulainya itu kan saya merantau ke Malaysia. Udah terlalu lama nih. Mungkin kalau bukan karena pandemi Covid saya nggak pulang. Tapi karena pandemi Covid di sana usaha tuh tutup. Jadi terpaksa pulang. Tapi pulang ke sini itu masih mikir, di sini mau usaha apa? Modal juga udah habis karena pandemi Covid kan ekonomi udah stuck tuh. Semua nggak ada. Habis itu pergi ke Kamboja dulu cari modal. Lepas pulang dari Kamboja tuh masih mikir lagi mau lanjut ke luar negeri lagi atau masih stay di sini. Terus orang tua tuh bilang, bapak sama ibu tuh bilang katanya kalau kamu masih keluar lagi mau berapa lama lagi. Tapi kalau kamu coba di sini kan ada skill tuh, skill makanan khas Malaysia gitu kan. Coba aja dulu. Nikatkanlah ada modal secukupnya kayak gitu. Buka di Parit Pangeran. Buka di Parit Pangeran, ya pertama tuh mie-nya tuh nggak terlalu banyak, hanya setahunya aja. Cuman karena saya ada pengalaman di Malaysia itu kan banyak jenis makanan. Ada masuk di otak, jenis rasa tuh masih ingat kayak gitu, oh kayak gini. Jadi ditambah lagi satu-satu. Kayak gitu di sini di Parit Pangeran. Bukanya saya kan pulang dari Kamboja itu kan setahun aja di Kamboja ya. Pulang ke Pontianak ini tahun 2023.
cari-cari lokasi itu sampai dapat di bulan 7-nya, confirm fix di bulan 8-nya starting usaha kayak gitu. Di Padang sewa 1 lapak. Sewa, lepas itu terus di sana lah bertahan. Sampai 2 tahun di sana, lihat marketnya udah mulai bagus tuh. Kan kalau harga jualan saya ini nggak terlalu mahal, hanya untuk bertahan hidup gitu, Pak. Kalau dipertahanin hanya habis untuk sewa, kenapa nggak coba, ini kan lahan sendiri kayak gitu. Jadi lumayan lah uang sewa tuh masih bisa diputar ke yang lain. Seberapa besar? Macam ini aja sih, cuman barang-barang di dalam tuh nggak komplit. Kita ada modal, semua rolling lah. Ada uang lebih dikit kita tambah meja, ada uang lebih dikit tambah kursi, ada uang lebih dikit berjalan, ada uang lebih dikit tambah lahan parkir kayak gitu. Ya rolling aja kayak gitu. Perbedaannya, semua sama aja, cuman ada penambahan menu dikit-dikit. Di sini ada penambahan menu. Kalau dulu di Malaysia tuh di sini penambahannya ada ayam kungpau, ayam jahe, sama nasi goreng kampung. Sekarang sama char kway teow goreng. Itu aja sih, ada penambahan dikit. Cuman ada 4 menu lagi yang saya arsip karena sudah tak mampu untuk ditambahkan lagi. Karena mereka banyak ngewar sih. Sampai kayaknya harus cari asisten kayak gitu lah. Menu apa itu, Bang? Nasi goreng sih. Semua makanan di sini KL tapi versi ke Chinese food. Memiliki nama intinya saya pun nggak tahu ya. Sebenarnya kan saya di sini tuh dulu asalnya anak kampung, Ponorogetah, lepas itu mondok usia mulai besar kan, balik lagi usaha, kita nggak tahu mau kerja apa kayak gitu. Ya di sini hanya macam kerja mebel tuh saya nggak ada skill loh, hanya cuman kerja aja, diajarin sampai 10 kali tuh nggak masuk kotak. Habis itu kerja bangunan, ya bangunan hanya kerja aja kayak gitu. Habis bangun kan, kalau bangunan tuh nggak selalunya ada. Kadang kerja sebulan, udah nggak dapat kerja lagi. Carilah serabutan, kerja ke hutan, sampai ke Matan, ke Tapang. Sampai ke Sintang juga, Batu Buil. Sampai ke Sanggau juga kerja bangunan. Karena di sini tuh hanya kerja aja, nggak dapat penghasilan, ya terpaksa waktu itu kan ada kakak saya di Malaysia, dia coba tarik ke sana kayak gitu. Cobalah di sana, lepas itu kerja restoran. Pas di restoran ini lah saya mulai masuk yang namanya itu suka kerja, bukan karena cuman uangnya kayak gitu. Lepas tuh ada niatnya, hati kayak gitu. Nggak bosan macam bangun pagi tuh nggak males. Kalau dulu di sini kan kerja bangunan tuh bangun pagi kayaknya males kayak gitu. Pas ke Malaysia tuh kalau kerja restoran tuh kayaknya nggak males, semangat kayak gitulah. Lepas tuh diajarin kayak gini, hanya cuman intip kayak gitu, mulai kok seneng masuknya kayak gitu. Ya gitu aja, sampai diterusin. Panmin aja sih, yang saya belajar aja dulu. Panmin itu yang orang Mipo, orang sini bilang, yang Min sendiri buat tuh. Itu yang keahlian pertama sih. Itu pun dari kakak saya yang ngajar. Itu pas orang mau, kita order panmin, ada yang kuah, ada yang kering kayak gitu. Ya, waktu order kita buat kayak gitu. Memang pakemnya. Itu makanan udah setiap harinya orang Malaysia, orang KL. Bukan orang Malaysia, orang KL. Best seller ya. Kalau best seller sih sekarang lebih ke tom yum sih. Karena kebanyakan tuh macam yang udah makan lagi tuh balik lagi dari tom yum kayak gitu. Sampai yang orang tahu tuh macam yang dari jauh datang karena tom yumnya kayak gitu. Pertama sih mungkin karena harganya juga ya. Kedua mungkin karena mereka cocok aja sih. Sebab di sini tuh nggak semua langsung makan langsung cocok kayak gitu. Ada kan karena bumbunya semua tuh kebanyakan pakai yang barang dari Malaysia.
bahan baku dari Malaysia, kadang-kadang ada just tip, kalau nggak ada ya beli online kayak gitu. Ya kalau nggak itu beli, yang kan di sini banyak toko-toko tuh, macam Tom Yam di Kaisar, di Ligo juga ada. Nggak terlalu sulit sih, cuman harganya itulah mahal. Ada untuk macam yang senang-senang goreng-goreng, ada yang bantu kayak gitu. Kalau untuk fokus ke masak itu saya tetap saya sendiri. Menunya, saya aja kadang bingung menunya. terlalu banyak. Kalau disebutin satu-satu itu karena dari satu menu aja saya bisa jadi cabang 4-5 kayak gitu, Bang. Karena dari satu macam satu mie kan, mie amin. Ada yang biasa, spesial, ada yang komplit, kayak gitu. Ada yang manis, ada yang pedas, ada yang asin, kayak gitu, Bang. Dari satu menu aja, kayak gitu. Kadang-kadang saya sampai bingung juga. Karena di Malaysia konsepnya kayak gitu. Mie itu ada mie kering, ada mie basah, ada mie kuah, ada yang minta kuah mie-nya kering, nanti kuahnya dipisah, kayak gitu. Mereka semua, mereka banyak itu, Bang. Banyak macam-macam, Bang. Konsepnya tetap ke sana, mungkin untuk rasa masih saya ambil rasa sini. Sebelumnya jujur aja non halal, ilmu non halal. Karena rata-rata kalau kita kerja ke Malaysia, masuk restoran Cina, otomatis kita udah kayak gitu. Untuk bumbu semua tetap pakai yang halal. Karena di Malaysia itu mereka hanya pork and no pork kayak gitu. Itunya aja yang bikin non halal. Untuk bumbu-bumbu macam kan saus tiram atau kicap, karamel semua kan itu sudah berlogo halal, sertifikasi halal semua. Nggak ada logo non halal kayak gitu, semua sama, hanya di bedanya itu kan pork sama tak ada pork kayak gitu aja. Ya mau cuma setahun aja sih, karena di sana itu kan di Malaysia 2 tahun saya kena pandemi COVID. Income tuh sudah nggak ada sama sekali. Hanya cukup buat makan, buat bayar sewa, buat bayar permit, bertahan selama itu aja sih. Pas pulang ke sini adalah lebih sedikit kayak gitu. Mungkin untuk bertahan 2-3 bulan kayak gitu, untuk makan, untuk beli rokok kayak gitu aja sih. Di sana udah dapat modal, dapat sekian, ya diputar aja lagi kayak gitu. Enggak, saya kerja hanya jalani aja, nggak pernah expect tinggi kayak gimana. Pokoknya jalani aja kayak gitu, nggak berpikiran kayak gimana, ya macam saya yang bilang tadi, cukup makan aja udah. Dari banyaknya pilihan menu di kedai Bang Hans,
Kali ini saya memilih mencoba tom yum yang menjadi salah satu primadona di sini. Meski tidak seviral pho, menurut saya tom yum di sini punya cita rasa yang pas di lidah. Kuahnya yang kaya akan rempah dengan perpaduan rasa asam, pedas, dan gurih yang segar, sementara isiannya juga melimpah. Dengan porsi yang mengenyangkan dan harga yang pastinya terjangkau, tidak heran kalau banyak pelanggan merasa puas dan menjadikan menu ini sebagai salah satu favorit mereka. Kritikan, tapi masukan sih kritikannya. Karena sebelumnya saya waktu di Parit Pangeran itu kebanyakan mereka kan orang, kalau di Malaysia itu mereka kurang micin. Kalau untuk kuah tuh mereka kebanyakan pakai dari kaldu ikan sama bengkoang. Kalau di sini rupanya beda. Di sini nggak takut micin. Mereka kadang-kadang minta, bang, minta masako, minta micin, minta garam. Oh, mereka di sini kayak gini. Jadi saya sesuaikan rasa. Kalau pertama tuh mereka kurang cocok. Kalau orang Malaysia tuh mereka kayak gimana? Kalau makanan yang banyak micin mereka bilang haus. Jadi tahuan, bang. Kalau orang sini tuh kayaknya udah biasa. Karena udah kita ngerti sendiri lah, kayak gitu. Saya pun agak-agak saja saya bacanya po, tapi kalau macam dia di TikTok tuh kayak gitu. Cuman saya pernah makan sekali waktu itu mapo kalau yang terkenal di macam di mall-mall tuh pernah makan sekali. Cuman saya tahu modelnya sama desainnya, rupanya dengan saya tuh lidah nggak cocok. Cuman saya kenapa nggak coba-coba aja, karena dia kaldunya tuh bening lah kayak gitu. Nggak yakin aja sih seviral ini, padahal menu itu kalau dihitung-hitung udah 2 tahun. Cuman viralnya baru sekarang. Itu di Treat. Ada salah satu, apa ya, maaf ya, itu Mbak Mia. Dia yang pertama kali ngeviralin di Treat. Habis itu lanjut ke Koko Jago Makan, habis itu sampai ke Hobi Makan. Bang, apa yuk? Bagi saya sendiri sih, saya bukan pecinta tom yum. Jujur aja. Tapi mungkin bagi lidah orang, nggak tahu saya istimewa apa sih, Kak. Saya hanya masak. Jujur aja untuk makanan saya di sini yang saya paling suka sih panmen. Yang mie buat sendiri itu. Kalau yang lain tuh hanya sekedar masak aja, rupanya banyak yang cocok gitu aja sih. Karena pertama kali ke Malaysia tuh saya kan makanan mereka tuh kurang cocok. Nggak ada yang cocok sama sekali. Lepas itu kakak saya kan jualan mie ini. Jadi dikasih makanan ini. Pertama kurang cocok, 2-3 kali nyoba baru masuk. Kakak masih stay di sana karena dia sudah warga sana. Nikah orang sana. Belum pernah nyoba nih. Belum pernah pulang lagi. Lepas COVID tuh belum pernah pulang lagi. Kadang-kadang saya minta tolong pengertian pelanggan sih, mau gimana lagi, Kak. Ya, saya untuk, kan rintis kan. Usaha ini kadang kita nggak tahu, kadang waktu viral naik, waktu udah nggak viral turun, kayak gitu. Jadi sebisanya aja sih saya buat, karena modal untuk pendapatan ini saya masih rolling ke ini, ke itu, kayak gitu semua. Kalau untuk menu memang ada, cuman kayaknya untuk sementara masih saya arsip dulu. Karena untuk skill menu alhamdulillah sih, rata-rata karena yang saya buat menu, coba kasih posting tuh banyak yang dicari. Pemasarannya ya, saya pertama nggak tahu ya, hanya fokus ke Facebook. Saya pertama TikTok nggak pakai, habis itu
apa ya? Karena pernah kerja di Kamboja, di sana dapat ilmunya lah. Dari marketing kayak gimana, cari pelanggan ya Facebook itulah kayak gitu. Saya pertahanin dari satu akun dulu. Pelanggan terjauh ya, kayaknya kemarin ada yang pernah bilang dari dekat batasan di mana ya, Malaysia. Alhamdulillah karena bertahannya ini, pelanggan yang udah lama tuh masih tetap sampai sekarang. Malah makin bertambah lagi. Mereka macam udah makan tuh maksudnya nggak datang sekali balik lagi kayak gitu. Tetap mereka repeat order kayak gitu. Yang ada cobanya enggak? Nih, mana? Karena makannya pas cocok di lidah dan makannya juga enak, orangnya juga ramah. Jadi kita nih gimana ya, mungkin bukan istilah kata orang udah pakai itu ya, jadi kita nih dari hati nurani sendiri yang ke sini. Setiap lapar cari. Makan favorit di sini saya suka tom yum. Pokoknya gimana ya, pokoknya cocok di lidah gini di sini nih. Ya. Kadang tuh di seminggu kadang 4 kali, kadang tergantung udah mood juga, udah nggak bosan, sini terus, jarang tempat lain. Tapi ke sini lah, soalnya sini banyak banyak pilihan gitu loh. Silakan aja rezeki masing-masing Kak, semua orang perlu makan. Tetap support, kemarin pun banyak yang membuka usaha di sini, kalau tanah mau jual saya tetap mendukung. Karena kalau di Malaysia itu kan di sini buka toko, buka jual makanan, di sini buka jual malahan makin ramai, bukan makin berkurang karena itu banyak yang akan datang kan. Lagi tempat usaha juga akan makin berkembang, lepas itu tanah juga makin ada harga. Kalau makin ramai orang. Sebenarnya skill masak saya ini belajar. Jujur aja, pegang kuali baru beberapa ini sejak saya launching ini kuih tiaw goreng sama nasi goreng. Sebelumnya nggak pernah pegang kuali. Maksud pegang hanya untuk makan nasi goreng sendiri, kompor biasa kayak gitu. Kalau macam pertama fokus di mie aja, mie yang berkuah disiram kayak masak Indomie kayak gitu aja. Belajarnya pertama lihat media sosial, YouTube sih. Lepas itu ada banyak temen juga macam di Malaysia juga kan saya jualan sebelah sini, sebelah saya ada jual cakwe dia goreng kayak gimana mereka banyak lihat aja sih. Kebanyakan tuh saya dulu kerja di Malaysia tuh hanya lihat, lepas tuh untuk kerja tuh saya nggak pernah bos suruh buat ini saya kerjakan aja kayak gitu, nggak pernah pilih-pilih kerja sih. Awal mula kerja juga dari cuci piring. Dari cuci piring belajar langsung ke bantu bos jadi asistennya kayak gitu sampai disuruh belajar masak yang mie kayak gitu. 2 shift juga, pagi kerja lain, malam juga kerja lain. Insya Allah kalau macam semua kita tetap harus berekspektasi kan tinggi, cuman kita jalani aja dulu untuk kedepannya kayak gitu aja. Ya mudah-mudahan lah dapat orang yang benar-benar bisa kayak gimana ya mau kerja lah. Karena di sini banyak orang yang mau kerja tapi ujung-ujung kayak gimana gitu. Saya takutnya sekarang nanti ada yang bantu saya udah pinter nih, saya udah tambah menu tiba-tiba suka nggak masuk atau apa, itu yang saya pikirkan. Nah, ntar orang rame stuck pula orderan kayak gitu. Saya nggak mau sampai ke sana. Alhamdulillah untuk sekarang nggak sulit karena sudah ada banyak toko orange, hijau, macam bahan bakunya nggak ada, kita tinggal online kayak gitu. Jadi sebelum bahan baku habis kita online dulu atau kita cek dulu di pasar. Macam di Gomitra sama di Kaisar juga barang-barang Malaysia alhamdulillah banyak. Untuk jam buka dari jam 1 siang sampai untuk kelas order tuh
9 biasanya, tapi untuk tutup kedai 9.30 malam. Harinya apa? Hari tutupnya hari Jumat. Setiap hari Jumat tutup. Saya sebenarnya gimana ya? Kalau untuk sekarang ini kan kalau macam orang saya di sini tuh untuk orderan sesuai buku nota yang sampai. Kadang-kadang itu telat 1 menit nulis kan, bukan siapa yang datang duluan. Siapa yang tulis duluan, dia langsung kasih ke kasir. Saya hitungannya kayak gitu, antriannya lah. Kadang-kadang orang yang nggak paham tuh, mereka datang rame-rame, nulisnya kan lama. Jadi kadang mereka di belakang, kayak gitu. Jadi di sini tuh kalau macam lihat rame, saya bilang suruh skip aja. Karena saya tak mau, karena kemarin pernah ada yang komplain juga kan. Marah-marah juga, karena kita kan udah info duluan, rame bisa nunggu, kita ambil, nggak bisa nggak apa-apa skip dari awal. Kayak gitu aja sih, karena juga tak bisa ngepas lah, nggak bisa cepat-cepat. Kalau kami udah info dari awal, macam dia masih order, ya terpaksa lah saya pasang. Kayak gimana? Stres kak. Tapi kalau macam kesalahan dari saya, ya harus diam aja sih. Nama juga memang itu tanggung jawab kan. Udah kesalahan dari kita. Ada lah. Tetap ada masakan tradisional kita nih, masih ada bubur kah, soto kah, sama pecel kah. Makanan tradisional kayak gitu aja sih. Makan favorit makan sih apa bang? Makanan favorit. Kita ya bang ya. Ikan tongkol. Di mana bang bisa beli bang? Di mana pokoknya sejenis makanan ikan tongkol saya paling suka. Di balik ramainya kedai Bang Hans hari ini, ada perjalanan panjang yang dibangun dengan kerja keras, ketekunan, dan konsistensi menjaga cita rasa. Berawal dari sebuah warung sederhana, Bang Hans terus berjuang hingga usahanya dikenal dan dipercaya banyak pelanggan. Kini, bukan hanya pho khas Vietnam yang viral, tetapi juga beragam masakan khas Malaysia yang berhasil mencuri hati para pecinta kuliner. Kesetiaan pelanggan yang terus kembali menjadi bukti bahwa setiap proses, sekecil apapun langkahnya, akan membuahkan hasil ketika dijalani dengan sepenuh hati. Dari sebuah mimpi sederhana, kedai Bang Hans kini menjadi destinasi kuliner yang layak untuk disinggahi. Sampai jumpa di perjalanan kuliner Kalarasa berikutnya.